Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudya Wisnuwardana dengan NIM D22 2024 03772. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS Administrasi Jaringan dan Keamanan Sistem Informasi dengan judul Perancangan Jaringan dan Pengamanan Akses Sistem Informasi Akademik (SIAGAT) menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada topologi ini, terdapat satu router, 4 switch, 3 PC client, dan 3 server. Setiap bagian jaringan menggunakan switch terpisah dan dihubungkan ke router melalui interface fast Ethernet. Router berfungsi sebagai penghubung antar subnet sekaligus sebagai perangkat keamanan menggunakan ACL. Yang pertama adalah penjelasan konfigurasi router. Router dikonfigurasikan memiliki beberapa interface fast Ethernet. Masing-masing berfungsi sebagai gateway untuk setiap subnet. Setiap interface router diberikan alamat IP sesuai dengan jaringan yang terhubung agar seluruh perangkat dapat berkomunikasi antar subnet. Switch digunakan sebagai penghubung antara router dan perangkat akhir pada setiap segmen jaringan. Yang kedua adalah penjelasan konfigurasi PC. Setiap PC client dikonfigurasikan menggunakan alamat IP statis, subnet mask, dan default gateway yang sesuai dengan subnet masing-masing. Penggunaan IP statis memastikan setiap perangkat memiliki identitas jaringan yang tetap sehingga proses komunikasi antar jaringan dapat berjalan stabil. Selain itu, pada setiap PC juga dikonfigurasikan alamat DNS server yang mengarah ke server SIAGAT agar PC dapat mengakses layanan web menggunakan nama domain. Yang ketiga adalah penjelasan konfigurasi server. Server SIAGAT dikonfigurasikan untuk menjalankan dua layanan utama, yaitu sebagai web server dengan mengaktifkan layanan HTTP dan sebagai DNS server. Pada DNS server SIAGAT dibuat beberapa DNS record yang mengarah ke seluruh web server, sehingga seluruh layanan dapat diakses menggunakan nama domain yang mudah diingat oleh pengguna. Server e-learning dan server keuangan dikonfigurasikan sebagai web server dengan mengaktifkan layanan HTTP. Kedua server ini berfungsi menyediakan layanan web sesuai dengan kebijakan akses yang telah ditentukan. Walaupun seluruh server terdaftar dalam DNS, pengaturan hak akses masing-masing server tetap dikendalikan oleh ACL pada router. Selanjutnya, penjelasan tentang konfigurasi akses control list. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, diterapkan akses control list. Akses control list digunakan untuk menerapkan role-based access control (RBAC) di mana setiap kelompok pengguna memiliki hak akses yang berbeda terhadap server. ACL dipasang pada interface router yang menghadap ke sumber trafik dengan arah inbound, sehingga setiap paket data yang masuk dapat difilter sesuai kebijakan keamanan. Aturan ACL dirancang untuk mengizinkan layanan pendukung seperti DNS menggunakan protokol UDP serta layanan web menggunakan TCP pada port HTTP dan HTTPS. Sementara akses ke layanan lain atau server tertentu dibatasi sesuai peran pengguna. Selain itu, protokol ICMP dapat diizinkan atau diblok sesuai kebutuhan keamanan dan pengujian jaringan. Selanjutnya adalah pengujian jaringan. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, PC bagian akademik gagal mengakses ketiga server tersebut. Tetapi PC akademik masih bisa mengakses web server SIAGAT. Pengujian yang kedua adalah bagian PC dosen. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, PC dosen berhasil mengakses server SIAGAT dan server e-learning, tetapi PC dosen gagal mengakses server keuangan.
Selanjutnya adalah pengujian bagian PC mahasiswa. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, PC mahasiswa gagal melakukan akses terhadap ketiga server tersebut. Sekarang kita mencoba PC mahasiswa untuk mengakses web server dari ketiga server tersebut. Seperti yang bisa kalian lihat, web server si akad berhasil diakses oleh PC mahasiswa. Sekarang kita ke server e-learning. Server e-learning juga sudah berhasil. Mari kita lanjut ke server keuangan. Keuangan juga sudah berhasil, dan dapat disimpulkan bahwa PC mahasiswa tidak dapat mengakses tiga server tersebut, tetapi masih bisa mengakses ke web ketiga server tersebut. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.